Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Venus Weekend edisi Sabtu 17 Mei 2025. Seperti biasa, sejumlah informasi sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rumah. Kita langsung saja ke Venus Weekend selengkapnya bersama saya, Devi Silaban. Kita ke informasi pertama. Jalan di Pelantar 2 Kota Tanjung Pinang amblas diduga akibat tiang beton penyangga jalan yang telah keropos. Dari pantauan di lapangan, jalan di Pelantar 2 Tanjung Pinang amblas sedalam kurang lebih 15 cm pada Jumat 16 Mei 2025. Kondisi ini membuat warga khawatir untuk melintasi jalan tersebut karena berpotensi menimbulkan korban jika tidak segera diperbaiki oleh dinas terkait. Lurah Tanjung Pinang Kota Febrianto mengatakan pihaknya menerima laporan awal terkait jalan amblas itu dari warga sekitar pada pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Usai menerima laporan, pihaknya bersama kepolisian dan warga langsung menutup akses jalan menggunakan safety cone. Febrianto menyebut amblasnya jalan tersebut diduga akibat ada beton tiang penyangga bawah jalan yang keropos karena jalan tersebut sudah berusia lebih dari 30 tahun. Saya mendapat laporan tuh lebih kurang jam 2 lewat 10 menit. Jadi begitu dapat informasi dari warga, saya langsung ke lapangan. Begitu saya sampai di sini, jumpa anggota dari Polsek, kami langsung melakukan pengamanan lokasi dibantu dari PUP Kepri. Jadi udah memasang lokasi dilarang melewati bagi kendaraan roda 4. Jadi kalau patah kayak gini memang karena apa Bang biasa? Informasi yang saya dapat dari warga nih, pekerjaan jalan ini selesai di tahun 1993. Jadi memang sudah 30-an tahun. Jadi mungkin kondisi di bawahnya sudah banyak yang rusak. Oh, berarti tiang di bawahnya keropos gitu ya, Bang? Ini tadi tim PU sudah datang, sudah dilakukan pengecekan, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Langkah awal kita? Langkah awal memasang ini, sudah ada safety cone-nya sama ada garis dilarang melewati bagi kendaraan roda 4. Amblasnya Jalan Pelantar 2 membuat akses jalan ditutup sehingga aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Kuala Riau sementara akan dialihkan melalui Pelantar 1. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Pasca amblasnya Jalan Pelantar 2 Tanjung Pinang, Dinas Perhubungan Kota menutup akses jalan di kawasan tersebut. Rute akan dialihkan sementara ke Jalan Pelantar 1 Tanjung Pinang. Amblasnya jalan di Pelantar 2 Tanjung Pinang yang menjadi lokasi pintu keluar kendaraan pengangkut barang dari Pelabuhan Kuala Riau membuat Dinas Perhubungan Tanjung Pinang menutup jalan tersebut dan mengalihkan rute kendaraan ke Pelantar 1. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang Syafran mengatakan akses keluar kendaraan angkutan barang ke Pelantar 2 akan ditutup sementara dan akan dialihkan ke Pelantar 1. Menurutnya, dari kondisi jalan yang amblas dan beton yang sudah patah, jalan tersebut tidak memungkinkan digunakan sebagai akses keluar kendaraan besar. Ia menyebut selain kendaraan roda 4 dan angkutan truk bermuatan, kendaraan roda 2 juga tidak disarankan melewati jalur samping yang masih bisa dilewati. Atas amblasnya Jalan Pelantar 2, pihaknya meminta masyarakat untuk menggunakan Jalan Pelantar 1 sebagai akses keluar masuk kendaraan roda 2 hingga kendaraan pengangkut barang. Kita akan mengumumkan kepada masyarakat agar tidak melintasi Pelantar 2 dulu ya, Pelantar keluar jalan keluar dari Pelantar 2 ini atau Pelabuhan Kuala Riau ini. Terus khusus untuk kendaraan barang keluar masuknya itu melalui Pelantar 1 dulu. Nah, tadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Perhubungan Provinsi agar kita melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas secara bersama. Kalau untuk kendaraan roda 2 Bang? Untuk kendaraan roda 2 pun saya lihat kondisi ini tidak kita sarankan untuk melintasi jalan ini. Jadi untuk keseluruhan ini istilahnya kita tutup total. Sebelumnya diketahui, jalan di Pelantar 2 Kota Tanjung Pinang amblas pada Jumat 16 Mei 2025. Amblasnya jalan tersebut diduga akibat beton tiang penyangga bawah jalan yang sudah keropos. Lucia Retnosari dari Tanjung Pinang melaporkan. Terima kasih Mas, tetap bersama kami. Seorang pria 29 tahun di Kecamatan Bintan Timur ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah kosong.
Seorang pria berusia 29 tahun berinisial A ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di sebuah rumah kosong yang berlokasi di Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada Jumat 16 Mei 2025. Kejadian ini pertama kali diketahui oleh ibu dari A yang sebelumnya merasa gelisah dan memiliki firasat bahwa sang anak berada di rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggal mereka. Sesampainya di lokasi, sang ibu mendapati putranya dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan segera melaporkan temuan tersebut kepada Ketua RT setempat. Wahyu Diono selaku Ketua RT bersama sejumlah warga kemudian mendatangi lokasi untuk memastikan laporan yang diterima, lalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian guna penanganan lebih lanjut. Di dalamnya, tahu saya jumpanya di dalam kamar, ada sebuah kamar. Memang itu rumahnya udah kosong udah lama. Jadi posisi dia itu memang masih tergantung, di bawah itu ada kursi gitu lah. Dan ada tali, kita pun nggak tahu apa. Jadi kita pun nggak ada yang berani nyentuh. Saya bawa masyarakat juga, masyarakat tuh saya bilang jangan ada yang megang, sampai kita tetap komunikasi sama pihak polisi lah. Alhamdulillah udah dievakuasi, cuman begitu dibawa ke rumah sakit mau diotopsi dari pihak keluarga tidak mengizinkan, dengan alasan kita kurang tahu, tapi katanya nggak usah lah, ini mungkin udah ikhlas lah ceritanya dari pihak keluarga. Jadi kita buat pernyataan aja tadi. Hingga kini belum diketahui secara pasti latar belakang atau alasan dibalik tindakan yang diambil oleh A. Pihak keluarga memilih untuk tidak dilakukan visum dan menyatakan telah mengikhlaskan kepergian almarhum. Jenazah A kemudian langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum kilometer 18. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Pemkab Bintan menyusun roadmap pembentukan koperasi desa dan kelurahan sesuai dengan instruksi Presiden. Pemerintah Kabupaten Bintan membentuk tim penyusun roadmap dalam mendukung percepatan pembentukan program koperasi desa kelurahan yang diberi nama Koperasi Merah Putih. Program Koperasi Merah Putih ini telah tertuang dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Roni Kartika di kantor DPRD Kabupaten Bintan beberapa waktu lalu mengatakan bahwa setelah Hari Raya Idul Adha, koperasi di desa dan kelurahan akan selesai dibentuk. Selain pembentukan, Roni menyebut juga akan dilakukan optimalisasi jalannya koperasi. Untuk menyusun, teman-teman untuk menyusun melalui DKUPP untuk menyusun roadmap time schedule. Target kita mudah-mudahan paling telat setelah Lebaran Idul Adha, seluruh koperasi di desa dan kelurahan sudah terbentuk secara kelembagaan. Hari ini udah 2 koperasi yang terbentuk di Busung dan di Kuala Sempang. Kemarin sudah diserahkan akte pendiriannya, namun teknis operasionalisasinya yang perlu dilakukan pendampingan. Jadi tadi harapan kita tidak hanya membentuk kelembaganya saja, tapi optimalisasi setelah dibentuk, jangan sampai terjadi kevakuman. Oleh karena itu, antara kepala desa, BPD yang akan memimpin musyawarah desa dan kelurahan, ketua LPM di bawah agar satu kendali operasi, jadi satu pemahaman konsep. Hari ini saya akan tanda tangan surat edaran teknis, petunjuk teknisnya untuk panduan teman-teman desa dan kelurahan, agar target kita percepatan, setelah itu menggali potensi yang ada di desa dan kelurahan, kemudian percepatan lanjutannya bagaimana menggairahkan kembali koperasi yang selama ini menjadi sokoguru ekonomi yang ada di wilayah kita. Misbah Sabilal Arsi dari Bintan melaporkan. Jangan lupa follow Instagram dan TikTok BNewsClick untuk berita menarik lainnya.